Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus sholihin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat sehati yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan umat Islam dengan Al-Qur'an dan telah menghinakan segolongan yang lainnya karena menjauhi dan meninggalkan Al-Qur'an. Ya. Salawat dan salam teruntuk baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup hingga Al-Qurannya itu mampu mentarbiah dirinya sehingga menjadi teladan bagi umat sampai masa kini dan seterusnya. Ya, sahabat sehati yang Allah muliakan, sebenarnya Al-Quran yang biasa kita baca sehari-hari dan biasa dibaca anak-anak kita, ya, anak-anak didik kita setiap hari, anak-anak didik kita baca, anak-anak didik kita menghafal Al-Quran. Sejatinya Al-Quran itu mampu menjadikan pedoman dan Al-Quran itu mampu mentarbiah setiap jiwa yang mau berinteraksi dengannya. Tapi kebanyakan di kita juga, ya, dan tidak sedikit, mungkin banyak juga di kita, Al-Quran itu tidak memberikan ruh, tidak menjadikan pedoman hidupnya gitu, ya. Kenapa? Karena bagi sebagian mereka Al-Quran itu, ya sih mereka baca mungkin ya setiap hari, tapi bahkan Al-Quran juga bagi mereka itu menjadi hiasan dinding di rumah-rumahnya. Tapi sebenarnya nggak salah ya ketika Al-Quran dijadikan hiasan dinding. Cuman yang mungkin sedikit harus kita pahami, Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca gitu ya. Tidak hanya untuk dibaca. Banyak juga sih dari kita Al-Quran itu hanya menjadi hiasan lemari, menjadi pajangan di atas lemari, bahkan sampai berdebu. Itu yang sangat tidak diharapkan, ya. Nah, kenapa Al-Quran itu padahal sudah mentarbiyah para sahabat dan para salafus salih untuk menjadikan mereka itu teladan bagi umat sampai sekarang, ya. Teladannya itu sampai sekarang gitu, bisa kita teladani sampai saat ini dan sampai seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena para sahabat itu, pertama, mereka itu sadar dan meyakini bahwa Al-Quran itu pedoman hidup, bukan hanya untuk bacaan, ya. Pedoman hidup mereka itu membacanya bukan sekedar baca gitu, ya. Terus yang kedua, mereka sangat-sangat banyak gitu ya berinteraksi dengan Al-Qur'annya itu, bahkan interaksinya itu mereka itu bisa berinteraksi secara aplikatif gitu ya. Nah, diantaranya gini, ketika Al-Qur'an itu dijadikan pedoman hidup gitu ya, Al-Qur'an itu akan menjadi rahmat bagi umatnya. Kenapa? Contoh kecil ya. Contoh kecil mungkin, dan ini juga contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ketika Allah mensyariatkan jilbab bagi seorang wanita, ya, jilbab yang diatur dalam Al-Quran, ketika seorang wanita berjilbab sesuai dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran, itu akan memberikan kenyamanan, dan kenyamanan itu, bahagianya itu tidak bisa digantikan dengan materi. Kenapa? Bukankah itu kenyamanan itu sudah menjadi rahmat? Kenyamanan itu adalah rahmat, salah satu rahmat dari Allah. Selain kita terlindungi dari fitnah,
kita juga merasakan kenyamanan yang jauh lebih dari itu, dan bahagianya pun lebih. Nah, mungkin itu. Terus contoh lain juga ketika berpedoman dengan Al-Quran gitu ya, ada di surah di juz 4 itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu tidaklah menjadi suatu kebaikan ketika seseorang belum menginfakkan sesuatu yang dia cintai, ya. Kebanyakan dari kita kan mau sedekah itu, mau menginfakkan itu, contoh menginfakkan barang yang ada aja, mau ngasih sesuatu yang kita punya aja, biasanya kan sesuatu yang dikasihin tuh bukan sesuatu yang kita senangi, tapi sesuatu yang dikasih tuh biasanya sesuatu yang udah kita bosan. Misalkan tas aja, misal, ini mah tasnya udah lama, udah bosan pakai, baru dikasihin ke orang. Padahal sebenarnya di Al-Quran itu belum bisa menjadi suatu kebaikan kalau misalkan kita belum bisa memberikan apa yang kita cintai. Rasulullah aja dulu kan pernah suatu ketika ya, ada seorang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah, dan ternyata sahabat itu suka dengan pakaian yang dipakai Rasulullah. Rasulullah tahu sahabat itu suka dengan pakaian yang dipakai Rasulullah. Pada saat itu juga Rasulullah berikan kepada sahabat itu pakaiannya. Nah, mungkin itu juga itu adalah salah satu tarbiyah Qur'aniyah, tarbiyah syakhsiyah Qur'aniyah. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Dan itu juga merupakan salah satu contoh interaksi yang secara aplikatif. Nah, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ya, kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena di bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran dari langit dunia ke Rasulullah secara berangsur-angsur. Yang pertama kali turun itu adalah ketika malam nuzulul Quran, yaitu malam 17 Ramadan. Ya, waktu itu adalah tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Itu pertama kali Al-Quran turun, ya, surat Al-Alaq ayat 1-45. Dan di bulan Ramadan juga Allah turunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, itu turun di malam Lailatul Qadar, ya. Nah, mari kita perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, diantaranya dengan memperbanyak tilawah, yang mungkin biasanya sehari 1 juz, di bulan Ramadan ini bisa ditambah 1 juz setengah atau sampai 2 juz, atau mungkin bisa lebih. Menambah hafalan, kalaupun belum mampu menambah hafalan, bisa memurojaah hafalan yang udah pernah kita hafal. Dan yang masih jarang dilakukan juga, yaitu menghatamkan terjemah. Ya, mari kita coba, mudah-mudahan dan kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.